Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vika Sukma Septiarini, NPM 18310169, kelompok 16. Dan sekarang saya sedang menempuh blok Neuroscience. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Nah, sebelumnya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas tambahan dari Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang cerebrum. Nah, langsung saja ya kita buka sobotannya. Nah, di sini ada yang namanya esencephalon. Nah, esencephalon ini dibagi menjadi 3. Ada prosencephalon, mesencephalon, dan rhomboencephalon. Nah, si prosencephalon ini nanti dibagi menjadi 2 lagi. Ada yang namanya telencephalon sama diencephalon di sini. Nah, terus yang mesencephalon itu di sini atau disebut dengan midbrain juga. Kalau rhomboencephalon itu ada yang namanya pons, cerebellum. Terus di sini ada yang namanya medulla oblongata dan yang terakhir di sini ada medulla spinalis. Nah, untuk otak sendiri itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu atau 2 hemisfer, yaitu ada hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Nah, hemisfer kanan dan hemisfer kiri ini nanti dia akan melekat, yaitu di sini di viscera longitudinalis cerebri. Nah, bagian-bagian yang menonjol-menonjol ini disebut dengan gyrus, sedangkan bagian yang lekukan-lekukan ini seperti saluran disebut dengan sulcus. Nah, si gyrus-gyrus ini yaitu namanya sesuai tempatnya. Yang ini kayak gyrus frontalis superior. Nah, ini juga ada gyrus frontalis medius. Di sini ada yang namanya sulcus frontalis superior. Nah, gyrus presentralis ini fungsinya untuk mengatur motorik, sedangkan gyrus postcentralis ini digunakan untuk mengatur sensoriknya. Nah, untuk mengetahui lobus-lobus pada otak, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya ini kita akan membahas si lobus-lobus yang ada pada otak, yaitu yang berwarna pink yang paling atas ini disebut dengan lobus frontalis. Di sini ada lobus parietalis yang warna ini, terus ada yang warna hijau ini lobus temporalis. Di sini juga ada lobus occipitalis. Nah, bagian lobus-lobus ini nanti bakal dipisahin lagi nih sama yang namanya sulcus. Nah, bagian frontalis sama parietalis ini nanti ada yang namanya sulcus centralis nih. Kalau yang bagian bawah ini parietalis sama occipitalis, makanya namanya sulcus parieto-occipitalis. Nah, bagian-bagian gyrus-gyrus ini tadi nanti bakalan bisa mengalami atrofi, atau si esencephalon ini bisa mengalami atrofi juga, yaitu atrofi esencephalon timbul seiring berjalannya usia. Nah, hal ini terjadi bersama dengan pembesaran juga. Pembesaran si gyrus-gyrus ini tadi membuat kita menjadi kesulitan dalam mengingat. Nah, bisa juga dikarenakan waktu tidur yang berkurang. Nah, ini kalau dilihat dari bawah ya, ini kalau dari bawah dia ada bisa ketahuan lobus yang satu lagi ya, namanya lobus limbicus. Dan di sini lobus limbicus ya. Lobus limbicus. Nah, ini sulcus-sulcus yang tadi. Nah, sulcus lateralis ini memisahkan lobus frontalis, lobus parietalis, dan lobus temporalis. Nah, terus kalau sulcus parieoccipitalis itu terbentang dari batas atas permukaan medial hemisferum hingga ke sulcus calcareus. Nah, lanjut di sini. Nah, di sini kita masih bisa lihat ya kayak gyrus-gyrus yang tadi ini. Di sini juga ada namanya gyrus parahipokampalis atau uncus. Terus di sini ada substantia nigra. Di sini ada gyrus temporalis inferior. Nah, di sini ada namanya bulbus olfactorius. Nah, ini sesuai dengan namanya dia buat penghidup. Terus yang di sini juga ada namanya chiasma opticum. Nah, biasa bagian optik untuk menangkap cahaya. Nah, terus lanjut lagi. Di sini ada, nah di sini kita bisa lihat ada yang namanya operculum frontale. Nah, operculum frontale itu mana yang lekukan-lekukan gyrus yang sebelah sini.
Nah, yang ini itu namanya sulcus lateralis. Nah, ini sulcus lateralis. Nah, kalau yang ini ya dari sulcus lateralis itu terus di sini ada gyrus temporalis superior, yang di sini ada gyrus presentralis yang tadi buat motorik, yang ini ada gyrus postcentralis buat sensorik. Nah, lanjut. Nah, ini lanjutnya yang ke bawah. Nah, ini nanti di sini nanti tuh kan dibagi nih di bawah ada yang di sini terlihat yang bagian 3 ini disebut dengan gyrus brevis insuale, yang ini yang 2 ini disebut gyrus longus insuale. Ini masih terlihat di sini ada lobus temporalisnya juga, di sini ada lobus occipitalis, ini ada lobus frontalis dan lobus insuale di sini. Nah, di sini lebih jelas lagi buat pembagian gyrus-gyrusnya karena udah dikasih penamaan-penamaannya ya. Ini ada gyrus frontalis, ini gyrus frontalis medius, gyrus prasentralis tadi yang buat motorik, ini gyrus postcentralis untuk sensoriknya. Nah, nanti di sini di bawah gyrus cinguli ini dia ada corpus callosum. Nah, si corpus callosum ini kan ada nomor-nomornya nih. Nomor 1 itu genu namanya, nomor 2 rostrum, nomor 3 truncus, nomor 4 splenium. Nah, ini fungsinya buat si melekatnya kedua hemisfer tadi si corpus callosum ini. Nah, ini untuk telencephalon atau area-area korteks. Nih, ini bisa dilihat ya yang tadi warna-warna juga. Ini ada korteks visual sekunder di sini, ada korteks visual primer. Terus yang di sini itu ada gyrus temporalis transversus anterior. Di sini ada yang namanya korteks audiodetik primer. Di sini ada korteks auditory sekunder. Nah, ini ada pusat Broca, terus ada pusat Wernicke. Nah, pusat Broca ini pusat bicara atau motorik, sedangkan pusat Wernicke itu pusat untuk bicara atau sensorik. Nah, ketika orang ngomong, kita menangkapnya itu di sini di pusat Wernicke. Ini sama saja ya, ini seperti ini. Terus abis itu ini otak atau medula spinalisnya. Ini bulbus olfaktorius tadi yang buat penghidup. Ini ada fornix crus, ada fornix commissura, ada fornix corpus juga. Ini dari sini lebih terlihat jelas ya, ada fornix crusnya di sini. Ini ada fornix corpus juga, ada fornix columna, ada fimbria hippocampi di sini, ada corpus mammillare di sini, ada fornix columna. Nah, kita lanjutin lagi ya untuk yang tadi, untuk klinisnya, yaitu yang pertama ada atrofi encephalon. Nah, atrofi encephalon ini dia itu bisa timbul karena seiringnya usia. Dan itu bisa juga karena bersamaan dengan pembesaran sulci atau penyempitan giri, jadi si gyrus-gyrusnya tadi itu bisa mengalami pembesaran. Nah, karena si gyrus-gyrusnya tadi membesar, itu bakalan nyebabin kita itu jadi kemampuan untuk mengingatnya itu makin berkurang. Bisa juga karena kita kurang tidur, jadinya dia itu bisa mengalami penyakit tersebut. Nah, tadi kan di bagian telencephalon fornix di sini nanti itu ada yang namanya fornix corpus, tadi kan corpus callosum truncus. Nah, gyrus si cinguli. Nah, di sini kan bagian gyrus cinguli. Terus ada gyrus fasciolaris, fornix commissura, fornix curs, gyrus denatus, ada gyrus
hippocampalis, ada uncus, ada corpus mamillare, ada fornix columna. Ini trigonum ya, trigonum di sini. Terus ada bulbus olfactorius ya, ini buat yang indera penghidu tadi. Nah, nervus opticus yang bagian ini itu ya pencahayaan ya atau untuk penglihatan. Habis itu ada tractus opticus sama masih di bagian untuk penglihatan. Chiasma opticum, nah dia ini fungsinya untuk menangkap cahaya-cahaya gitu. Nah, terus di sini dilanjut untuk struktur yang paling bawah. Nah, di bawah sini kita bisa lihat ada fornic corpus di sini. Habis itu yang bagian yang putih ini namanya disebut corpus callosum truncus. Nah, tadi si corpus callosum tadi ini fungsinya buat melekatnya si hemisfer yang bagian kiri sama yang bagian kanannya tadi. Habis itu di sini ada namanya septum pellucidum. Terus di sini ada fornix columna atau pars libera. Nah, di sini yang paling sini dan ada yang namanya foramen interventriculare. Di sini ada foramen. Terus yang di sini ada corpus callosum yang masih yang tadi ya. Yang ini bagian genu, tapi kalau yang tadi sih truncusnya. Terus habis itu ada yang corpus callosum rostrum. Nah, kenapa namanya di sini beda-beda? Kan tadi di atas udah dijelasin kan kalau corpus callosum ini ada nomor 1 sampai nomor 4. Nah, terus ada lanjut lagi yaitu ada polus frontalis, ini ada bulbus olfactorius yang buat indera penghidu, ada commissura anterior, ada tractus olfactori, nervus opticus sama lamina terminalis. Terus yang ini namanya fornix columna, yang ini corpus mamillare. Nah, ini juga gyrus karena dia masih menonjol, namanya gyrus parahippocampalis atau uncus. Ini fasciculus mamilloophthalmicus di sini, ada gyrus denatus di sini, fimbria hippocampi di sini, thalamus. Nah, ini ya lobus occipital di sini, lobusnya tadi ada polus occipital, ini ada sulcus calcaneus, ada cuneus, nah sulcus parieto occipital di sebelah sini. Ada fornix crus juga, ada corpus callosum splenium. Nah, terus di sini ada juga klinisnya. Klinisnya yaitu ketika kalau fornix dan hippocampus ini, fimbria hippocampus ini. Nah, ada capula mammillaria. Corpora mammillaria itu, nah, si corpora mammillaria ini menjadi bagian dari sistem limbik. Nah, jadi sistem limbik itu meskipun dia peran sesungguhnya tidak diketahui, si corpora mammillaria ini kemungkinan berperan dalam proses penyimpanan ingatan. Nah, jadi kalau misalkan kita kita gitu menyimpan ingatan atau dalam mengingat itu, kita bisa melibatkan si corpora mammillaria. Nah, ketika kita ini meminum alkoholisme atau minum-minum yang mengandung alkoholisme kronik, itu bisa menghancurkan si corpora mammillaria tadi, sehingga ingatan kita itu bisa menghilang. Nah, ketika ingatan sudah menghilang, timbullah yang namanya disorientasi dan konfabulasi atau penciptaan memori dan keyakinan palsu. Jadi kayak kita bisa nyiptain memori-memori yang palsu dengan keyakinan palsu juga. Itu disebut dengan sindrom Korsakoff. Nah, ketika si penderita memiliki yang namanya sindrom Korsakoff ini tadi, maka si penderita tuh mencoba untuk menciptakan cerita-cerita palsu untuk menutupi celah-celah ingatannya yang sudah hilang tadi. Nah, terus di sini ada commissura anterior, di sebelah sini ada 2 ya. Terus ada ventriculus. Di sini ini ada visura longitudinalis cerebri yang tadi yang bisa membagi hemisfer kanan dan kiri. Terus ini ada nervus oculomotorius di sini, ada nervus frontalis, trigeminus di sini, ada facialis juga di sini. Terus ada glossopharyngeus, nervus vagus di sini, accessorius. Ini medulla oblongata, ini hemispherium cerebelli, ini plexus choroideus ventriculi, ini ada flocculus, ini ada pons, ini ada ventriculus lateralis cornotemporale, terus yang chiasma opticum sama commissura anterior di sebelah sini. Mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan 2 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi ataupun dalam
pelafalan struktur-struktur di bagian esencipalon ini. Saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih buat semua yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.